It's me, Mario! Bapak Ibu, kembali lagi dalam episode mengenal lebih dekat GKI. Sebelum kita akan mendalami materi hari ini, kita akan berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, kami bersama hendak belajar untuk mengenal lebih dekat gereja kami GKI. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami supaya setiap kami semakin diperlengkapi sebagai warga gereja, tapi juga sebagai anak-anak Tuhan, agar kami bersama boleh berpartisipasi dalam upaya pembangunan gereja dan mewujudkan cinta kasih Allah melalui GKI Kediri. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sebuah lagu yang akan menghantarkan kita di dalam materi pada malam hari ini. Kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali lagi bersama dengan saya Mario Gunawan. Dan di dalam episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam episode yang sebelumnya. Di minggu lalu kita sudah mengupas bagaimana GKI menganut sistem pemerintahan presbiterial sinodal dalam menjalankan sistem pemerintahan gerejanya, di mana gereja dipimpin oleh para presbiter atau majelis jemaat yang terdiri dari penatua dan pendeta untuk mengelola kehidupan bersama, menentukan kebijakan, dan mengambil keputusan melalui persidangan majelis jemaat. Dan gereja masing-masing berdiri secara independen dan mandiri. Tapi dalam sistem presbiterial sinodal, jemaat lokal inilah di saat yang sama sekalipun independen dan mandiri terikat dalam semangat untuk melangkah bersama-sama dengan gereja dalam satu sinode. Itulah presbiterial sinodal. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana implementasi dari sistem presbiterial sinodal di dalam kehidupan gereja kita, yaitu diantaranya terkait dengan jabatan gerejawi dan pembangunan gereja. Yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan jabatan gerejawi di GKI Kediri dan GKI secara sinode, maka jabatan gerejawi terdiri dari dua, pendeta dan penatua. Dan keduanya menjalankan fungsi kepemimpinan gereja dalam porsi masing-masing. Nah, saya menyebut porsi karena pendeta akan lebih banyak berbicara tentang pengajaran dan aspek teologis. Sedangkan penatua lebih banyak porsinya pada bagian manajerial. Tapi keduanya bekerja bersama dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, penggembalaan, termasuk juga dalam upaya untuk menjaga ajaran GKI. Pertanyaannya lalu, apakah penatua tidak bisa mengajar? Tentu para penatua bisa mengajar, tapi dalam porsi dan kapasitas tertentu. Jika sudah mendapat pembekalan dan pembinaan. Itulah mengapa untuk menjadi penatua di GKI melalui proses yang cukup panjang. Dalam artian sesudah menjadi penatua maka harus mengikuti pembinaan dan pembekalan sebagai penatua. Dan selain penatua kita juga memperhatikan bagaimana para guru sekolah minggu misalnya atau pelayan firman di KRT. Mereka dipersiapkan sedemikian rupa. Dan selain itu juga PA pemahaman Alkitab dipimpin oleh mereka yang punya dasar atau pernah belajar teologi. Mengapa porsi mengajar dan aspek teologi adalah porsi pendeta? Sebab pendeta itu belajar dan menempuh pendidikan formal teologi, dan melalui itu pendeta diperlengkapi dengan metode-metode atau alat-alat yang dibutuhkan sebagai dasar pijakan untuk berteologi. Saya mau menggambarkannya begini, kalau di rumah sakit mereka para dokter itu sekolah, manajer atau pemimpin perusahaan juga sekolah dalam ilmu manajemen, para guru mendapat sertifikasi sebagai seorang tenaga pendidik, demikian juga pendeta. Di gereja pendeta juga studi melalui proses pendidikan formal. Dan itulah mengapa kemudian aspek teologis dan pengajaran lebih banyak porsinya pada pendeta. Sebab masing-masing peran yang tadi saya sebutkan itu mereka mendalami melalui proses pendidikan formal, bahkan keilmuan mereka dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di gereja kemudian berbicara ajaran dan aspek teologi, maka itu porsi dan bagian dari pendeta. Nah, hal yang mendasar kemudian Bapak Ibu terkait jabatan gerejawi baik pendeta maupun penatua, maka didasarkan pada panggilan Tuhan
yang mempercayakan tugas dan tanggung jawab untuk menggembalakan umatnya melalui prosedur gerejawi tentunya. Nah, ini senada dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kedua. Dikatakan demikian, aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Itulah kenapa Bapak Ibu dan Saudara, dalam proses ataupun prosedur gerejawi, baik yang dimulai dari pemilihan sampai pada peneguhan bahkan karya pelayanan penatua, maka ada prosedur gerejawi yang harus dipatuhi. Nah, yang membedakan sekali lagi dalam sistem kongregasional, pejabat gerejawi itu dipilih dan diangkat oleh jemaat. Nah, yang membedakan dalam sistem presbiterial sinodal, pejabat gerejawi itu memang diusulkan nama bakal calon penatua oleh jemaat. Tapi proses pemilihan dan penetapannya melalui persidangan majelis jemaat yang melalui proses bergumul di dalam doa dan mempertimbangkan segala aspek. Ini catatan penting. Bergumul di dalam doa dan mempertimbangkan segala aspek, ini mau menegaskan bahwa penatua itu bukan wakil jemaat. Kalaupun diusulkan, tapi ketika kemudian penatua ini diproses sebagai bakal calon penatua, maka nama yang muncul itu melalui proses bergumul dan mempertimbangkan segala aspek. Nah, ini mau menegaskan bahwa para penatua ini adalah wakil Kristus. Upaya untuk bergumul dan mempertimbangkan segala aspek melalui PMJ, itulah proses untuk mencari panggilan dan mencari kehendak Tuhan di dalam proses pemilihan penatua. Dan proses inilah yang kemudian harus dilalui oleh seorang calon penatua, mulai dari pengusulan nama oleh jemaat sampai kemudian proses penetapan dan pemilihan oleh majelis jemaat melalui PMJ. Cukup panjang memang mekanismenya, tapi ini mau menegaskan proses tadi bahwa jabatan gerejawi bukan jabatan biasa dalam artian semua orang dapat memilikinya. Tapi jabatan gerejawi adalah jabatan yang dipercayakan oleh Kristus untuk menggembalakan umatnya sebagai domba-domba Allah. Jadi penatua prosesnya panjang, apalagi menjadi seorang pendeta. Tentu melalui proses yang cukup panjang. Dimulai sejak kapan? Sejak pertama kali pendeta GKI mulai studi. Sampai selesai penempatan, lalu kemudian perkenalan, orientasi ditabiskan. Nah, yang membedakan terkait dengan jabatan gerejawi, kalau penatua itu masa pelayanannya terikat, ada batasan waktu, 1 periode 3 tahun, dan kalaupun diperpanjang maksimal 2 periode, dan kalau penatua ini aktif di menjadi anggota dari BPMK, BPMSW maupun BPMS, maka masa jabatannya bisa diperpanjang sampai masa periode di lingkup yang lebih luas selesai. Sedangkan pendeta masa jabatan atau masa pelayanannya ini sampai seumur hidup atau selesai ketika diemeritasi dan atau ditanggalkan jabatannya. Nah, itu terkait dengan jabatan gerejawi Bapak Ibu. Yang kedua berbicara soal pembangunan gereja. Maka sistem presbiterial sinodal yang dianut GKI menegaskan bahwa pembangunan gereja adalah keseluruhan upaya yang dilakukan GKI pada semua lingkup. Mulai dari jemaat, klasis, sinode wilayah, sampai sinode GKI. Dan proses inilah
di semua lingkup, maka akan merencanakan dan melaksanakan proses pembaharuan, perubahan, transformasi secara holistik dalam hubungan timbal balik dengan masyarakat di mana GKI berada dan berkarya. Pembangunan di semua lingkup ini penting sebagai upaya kesaksian dan pelayanan gereja untuk mewujudkan karya dan misi keselamatan Allah bagi dunia. Nah, salah satu implementasi yang paling nyata dari sistem ini terkait dengan upaya pembangunan gereja ialah satu, penyatuan 3 sinode wilayah GKI Jabar, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang tentu masing-masing punya kultur, tradisi yang berbeda dan latar belakang sejarah yang berbeda. Tapi ketika disatukan menjadi satu sinode, itu adalah salah satu upaya pembangunan gereja. 3 sinode menjadi 3 sinode wilayah dan 1 sinode GKI. Dan selain itu juga perumusan konfesi GKI 2014, pengakuan iman, teologi dasar yang berlaku di semua lingkup, tata gereja dan tata laksana GKI, visi misi sinode GKI yang kemudian diturunkan sampai ke tingkat jemaat. Artinya di semua lingkup jemaat sampai sinode, ketika mau membuat visi misi gereja, maka visi misi itu diarahkan pada visi misi yang ada di sinode. Jadi kalau kita memiliki visi misi GKI Kediri, maka Bapak Ibu bisa membacanya di cover warta kita, dan visi misi itu selaras dengan visi misi di lingkup yang lebih luas, klasis sinode wilayah sampai sinode GKI. Nah, ini penting. Kenapa? Karena di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 31, di sana dikatakan bahwa ada banyak rupa-rupa karunia, tapi rupa-rupa karunia itu diberikan atas satu roh yang sama. Dan ketika kemudian semua memiliki masing-masing karunia, harapannya adalah bukan saling bertabrakan, melainkan saling bekerja sama untuk membangun kesatuan sebagai tubuh Kristus. Itulah yang kemudian diupayakan oleh GKI di semua lingkup, dari jemaat sampai sinode, bahwa kita menghayati masing-masing punya karunia, dan masing-masing karunia itulah yang akan bekerja bersama dalam upaya pembangunan gereja. Perumusan visi misi menjadi yang salah satu yang penting untuk menentukan arah gerak dan bagaimana gereja berkarya di tengah kehidupan masyarakat. Nah, dalam pembangunan gereja, disinilah peran serta seluruh jemaat dan seluruh simpatisan GKI Kediri mesti diberdayakan dan dilibatkan secara aktif. Sebab majelis jemaat tidak dapat bekerja sendirian dalam upaya membangun gereja, maka pengurus badan pelayanan, panitia, yayasan, tim kerja memiliki peran penting sebagai support system dalam upaya pembangunan gereja. Dan semua yang kita lakukan sampai hari ini tentu adalah untuk kebaikan bersama dalam pembangunan gereja, tapi di dalam pimpinan Kristus Sang Kepala Gereja, maka kita berharap bersama bahwa GKI Kediri terus menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mewujudkan kasih dan karya Allah bagi dunia. Oleh sebab itu, siapapun kita yang ada di GKI Kediri, mari kita bekerja bersama dalam upaya pembangunan gereja. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, demikian penjelasan yang dapat disampaikan terkait dengan sistem presbiterial sinodal dan implementasinya dalam kehidupan berjemaat kita, secara khusus jabatan gerejawi dan pembangunan gereja. Semoga memperlengkapi kita semua. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar mengenal lebih dekat gereja kami GKI. Terima kasih karena Tuhan boleh menghadirkan GKI Kediri di dalam kehidupan bersama dan karya pelayanan di tengah masyarakat. Maka sebagai gereja, biarlah kami boleh bersama berpartisipasi secara aktif dan kontributif di dalam upaya pembangunan gereja untuk melaksanakan karya dan misi keselamatan Allah bagi dunia ini. Terus berkati gereja kami GKI Kediri di dalam upaya menghadirkan kerajaan Allah di tengah kehidupan bersama dengan masyarakat. Inilah doa dan permohonan kami, demi Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.